Kakak laki-lakiku mengejek pekerjaanku di depan semua orang saat acara makan malam keluarga besar, sementara ayah menyuruhku untuk tidak mempermalukan keluarga. Namaku Sari. Aku 28 tahun, dan bagi mereka, itu berarti aku seharusnya sudah memiliki pekerjaan nyata sekarang. Pekerjaan nyata dalam pikiran mereka identik dengan setelan jas, kartu identitas perusahaan, dan seorang bos yang bisa membanggakanmu saat makan malam. Aku tidak memiliki semua itu. Aku bekerja sendirian di apartemen kecil dengan mikrofon dan laptop. Dan entah bagaimana, itu sudah cukup bagi kakakku untuk memperlakukanku seperti kekecewaan keluarga. Tahun ini, dia datang dengan pacar baru yang menggandeng lengannya, penuh senyum dan pertanyaan sopan. Dan entah kenapa, semua orang terus melirik ke arahku, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan. Setelah beberapa saat dia menyombongkan angka penjualannya di kantor, pacarnya akhirnya menoleh ke arahku dan bertanya, "Jadi, apa kesibukanmu?" Aku menarik napas untuk menjawab, tetapi ayah memotong pembicaraan dari seberang meja dan berkata, "Jangan mempermalukan kami malam ini." Seluruh meja tertawa terbahak-bahak. Kakakku menyeringai dan menambahkan, "Mungkin berbohong saja kali ini, supaya kamu tidak terdengar begitu menyedihkan." Aku duduk di sana dengan wajah panas membara, sementara keluargaku sendiri menertawakan kehidupan yang aku bangun. Dan aku hanya tersenyum dan menyesap minumanku. Beberapa menit kemudian, pacarnya mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan kepada semua orang podcast favoritnya, untuk menemani perjalanan macet yang panjang, menekan tombol putar, dan suaraku memenuhi ruangan. Dia membeku, menatap layar, lalu menatapku. Dan tiba-tiba, tawa itu berhenti, dan wajah mereka menjadi pucat. Jika keluargamu pernah menjadikan pekerjaanmu sebagai lelucon, teruslah mendengarkan, karena malam itu adalah terakhir kalinya mereka menertawakan pekerjaanku tanpa konsekuensi. Ketika aku akhirnya kembali ke apartemenku malam itu, kesunyian menghantamku lebih keras daripada udara dingin malam. Aku melempar kunciku ke atas meja dapur dan hanya berdiri di sana dalam kegelapan, mendengar suaraku sendiri bergema di kepalaku dari ruang tamu beberapa jam sebelumnya. Satu detik, kakakku tertawa tentang bagaimana aku harus berbohong tentang pekerjaanku. Dan detik berikutnya, pacarnya memutar podcast favoritnya. Dan suaraku mengalun keluar dari ponselnya seperti sejenis hantu. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Orang tuaku bergeser di kursi mereka. Dan untuk pertama kalinya sepanjang malam, tidak ada yang punya sesuatu yang lucu untuk dikatakan. Aku tidak menjelaskannya. Aku hanya mengangkat bahu, berkata itu terdengar familiar, dan melihat warna memudar dari wajah mereka. Kakakku mengalihkan topik pembicaraan begitu cepat, seolah-olah rumah itu sedang kebakaran. Mengemudi pulang setelahnya, lampu jalanan berbayang di kaca depan mobil, dan setiap lampu merah terasa seperti penghinaan kecil lainnya yang telah aku telan selama bertahun-tahun. Nama kakakku adalah Indra. Dia 31 tahun, bekerja di penjualan korporat untuk sebuah perusahaan asuransi, dan orang tuaku membicarakannya seperti cara orang membicarakan bintang film. Ayahku, Bapak Hartono, suka memberitahu orang-orang tentang bonus Indra dan promosinya. Ibuku, Ibu Ratna, mengoleksi cerita-cerita kecil tentang kliennya dan panggilan telepon pentingnya. Aku adalah kebalikan dari itu. Aku adalah anak yang keluar dari program bisnis yang aman, pindah ke tempat kecil di Bandung, dan mulai merekam cerita di dalam lemari yang dilapisi panel busa murah. Mereka menyebut apa yang aku lakukan sebagai bermain-main dengan mikrofon. Mereka mengatakannya seolah-olah aku adalah anak kecil yang memukul-mukul panci dan wajan di dapur. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saluran yang diputar pacar Indra saat makan malam, yang bernama Cermin Tengah Malam, adalah milikku. 2,3 juta orang berlangganan. Aku menulis dan merekam cerita tentang drama keluarga, pengkhianatan, dan balas dendam,
Semuanya dengan suara tenang yang tidak pernah menyebutkan nama asliku. Pembawa acara anonim, avatar tanpa wajah. Itulah satu-satunya alasan aku punya uang untuk membayar sewa, membeli asuransi kesehatanku sendiri, dan menutupi biaya kuliah yang sudah tidak mereka pedulikan lagi. Beberapa tahun yang lalu, aku mencoba memberitahu mereka bahwa aku sangat bangga ketika aku mencapai 100.000 pelanggan pertama. Aku menunjukkan analitiknya, proposal sponsor, email dari pendengar yang mengatakan ceritaku membantu mereka merasa tidak sendirian. Ayahku tertawa dan bertanya, kapan aku akan mulai mencari pekerjaan nyata, alih-alih bermain radio di kamar tidurku. Ibuku menyarankan aku melamar di bank lokal sebagai teller. Indra berkata, mungkin kamu bisa memasukkan podcastmu di resume di bawah kolom hobi. Malam itulah aku memutuskan mereka tidak pantas mendapatkan kursi barisan depan dalam hidupku. Jadi, aku berhenti berbagi apapun yang nyata. Saat makan malam keluarga itu, ketika suaraku secara tidak sengaja menyelinap ke dalam gelembung kecil sempurna mereka, rasanya seperti semesta sebentar menarik tirai untuk mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka dengar. Tidak sepenuhnya, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka tahu aku tidak sekecil kotak yang terus mereka coba jejalkan kepadaku. Berdiri di dapur gelapku dengan kulkas berdengung di belakangku, aku menyadari bahwa aku sudah selesai menunggu mereka mengerti. Aku tidak bisa memaksa mereka menghormatiku, tetapi aku bisa memutuskan apa yang boleh mereka lihat dan apa yang tidak. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa memastikan bahwa kali berikutnya mereka mendengar suaraku, mereka akhirnya akan mengerti apa yang selama ini mereka tertawakan. Hari-hari setelah makan malam itu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya dengan keluargaku. Aku sengaja diam. Tidak ada pesan teks susulan yang menanyakan apakah mereka sampai di rumah dengan selamat. Tidak ada lelucon kecil di grup chat keluarga. Ketika ibuku mengirim pesan tentang sisa makanan dan bagaimana aku harus mampir untuk mengambilnya, aku membiarkannya tidak terbaca. Sebaliknya, aku mencurahkan segalanya ke dalam kehidupan yang mereka tolak untuk lihat. Pagi hariku di Bandung selalu dimulai dengan cara yang sama. Aku bangun sebelum matahari terbit, membuat secangkir kopi tubruk, dan duduk di mejaku di dekat jendela dengan buku catatan. Kota masih setengah tertidur, dan saat itulah cerita-cerita datang paling mudah. Aku membuat kerangka naskah, membuat sketsa karakter, dan membolak-balik email dari pendengar yang ingin aku menceritakan kisah mereka. Orang-orang menulis dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Seorang wanita yang saudara perempuannya mencuri warisannya. Seorang pria yang orang tuanya menolak mengakui istrinya selama 10 tahun. Seorang anak yang pamannya mengejek seninya sampai ditampilkan di galeri. Aku mengubah nama, detail, lokasi, tetapi perasaannya selalu nyata. Sekitar jam 9, aku melangkah ke sudut rekaman kecilku, menarik mikrofon ke depanku, dan membiarkan suaraku mengubah rasa sakit orang asing menjadi sesuatu yang terstruktur dan tertahankan, tenang, terukur, hampir menenangkan. Anda tidak akan pernah menduga bahwa orang yang berbicara itu pernah pulang dari makan malam keluarga dengan rahang terkatup begitu rapat hingga membuat kepalanya sakit. Minggu itu, di tengah aliran cerita pendengar dan tawaran sponsor yang biasa, sebuah email muncul dengan baris subjek yang membuatku berkedip. Proposal seri eksklusif dari Gema Audio. Gema Audio adalah platform podcast utama, salah satu yang besar yang menempatkan logo mereka di papan reklame jalan tol dan iklan stasiun kereta. Aku membuka email itu dan membacanya 2 kali. Mereka ingin mengembangkan seri terbatas bersamaku di bawah merek cermin tengah malam tentang ekspektasi keluarga dan harga yang harus dibayar karena menjadi kekecewaan. Mereka telah mendengarkan salah satu unggahan terbaruku tentang seorang gadis yang orang tuanya mengejek pilihan karirnya di makan malam liburan dan mengatakan responnya sangat besar. Mereka menginginkan 10 episode, kontrol kreatif sebagian besar di tanganku, dan bayaran yang membuat tanganku gemetar ketika aku menghitung angkanya.
Aku menatap layarku, memikirkan ayahku yang mengeluh bahwa aku tidak punya bos. Kalau saja dia tahu aku akan menandatangani kontrak dengan beberapa halaman bahasa hukum dan lebih banyak angka nol daripada gaji pertamanya. Aku membalas mencoba terdengar normal dan menjadwalkan panggilan video untuk hari berikutnya. Ketika pertemuan daring dimulai, kameraku mati dan avatarku mengambang di sudut. Tim Gema Audio semuanya tersenyum. Mereka memanggilku dengan nama saluranku, mengatakan mereka menghormati anonimitasku, dan berbicara tentang bagaimana pendengar berpegang pada ceritaku karena mereka merasa dilihat. Mereka menyarankan judul untuk seri itu, Garis Keluarga. Aku menyukainya. Sementara mereka berbicara tentang tanggal rilis dan promosi silang, aku tidak bisa tidak memikirkan meja keluargaku, seringai kakakku, dan suara ayahku yang menyuruhku untuk tidak mempermalukan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menyerahkan kepadaku inti dari seluruh seri ini. Salah satu produser menyebutkan bahwa mereka sedang menjajaki mitra merek yang menghargai harga diri dan batasan yang sehat. Aku hampir tertawa. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah email baru. Kali ini dari nama merek yang aku kenali. Sebuah perusahaan perawatan kulit bersih yang melakukan kampanye besar secara daring. Pengirimnya adalah ahli strategi merek bernama Maya. Dia bilang dia menyukai saluranku dan ingin berbicara tentang kemungkinan kolaborasi untuk kampanye tahun baru tentang harga diri dan tidak membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Nama itu menghantamku seperti siraman air dingin. Maya, pacar baru Indra. Saat makan malam itu, dia dengan santai menyebutkan bekerja di pemasaran untuk merek perawatan kulit di Jakarta. Dia tidak tahu siapa aku ketika dia memutar podcastku di meja makan. Tetapi jelas dia tahu saluran itu. Sekarang dia mengirim email kepada suara di baliknya. Aku bersandar di kursiku dan membiarkan itu meresap. Pacar kakakku adalah penggemar pekerjaan palsu yang dia ejek 10 menit sebelumnya. Dia benar-benar membawa pekerjaanku ke dalam ruangan sebagai bukti bahwa aku berarti tanpa menyadarinya. Aku mengetik balasan, menyetujui pertemuan. Aku menjaga nadaku netral dan profesional. Tidak ada petunjuk bahwa aku melihatnya mengoper lauk pauk. Tidak ada petunjuk bahwa dia telah melihat orang tuaku menertawakanku sementara wajahku terbakar. Semakin jauh aku bergerak ke dunia yang benar-benar menghargai apa yang aku lakukan, semakin kecil ruang tamu orang tuaku mulai terasa dalam ingatanku. Keheningan dari keluargaku selama 2 minggu berikutnya hampir lucu. Mereka pasti merasakan jarak dariku, tetapi mereka tidak bertanya mengapa. Ibuku mengirim beberapa pesan tentang rencana Natal, memberikan petunjuk tentang panggangan luar ruangan baru ayah, dan bagaimana Indra mungkin membawa Maya lagi. Aku menjawab dengan balasan singkat dan sopan. Aku belum yakin. Pekerjaan sedang sibuk. Ayahku menelpon sekali. Jelas berharap untuk berbicara tentang makan malam itu dengan santai. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku membiarkannya masuk ke pesan suara. Dalam rekaman itu, dia terdengar kesal, tetapi mencoba menutupinya. Dia bilang aku tidak boleh menanggapi lelucon dengan terlalu serius. Dia mengingatkanku bahwa keluarga adalah segalanya yang kau miliki. Aku menghapus pesan itu dan kembali mengedit cerita tentang seorang gadis yang berhenti pulang untuk liburan karena mereka terus memperlakukannya seperti kegagalan. Terkadang aku berpikir semesta memiliki selera humor yang gelap. Sementara orang tuaku membuat rencana untuk pertemuan keluarga sempurna lainnya, aku sedang merekam episode pertama Garis Keluarga. Sebuah cerita yang dimulai dengan seorang kakak laki-laki yang mengejek pekerjaan adik perempuannya di seberang meja yang penuh dengan makanan. Aku mengubah detailnya cukup untuk melindungi diriku sendiri, tetapi kerangka dasarnya nyata. Itu bukan dendam picik. Itu hanyalah kebenaran yang diceritakan dengan suara tenang, dilepaskan ke dunia yang memahamiku lebih baik daripada yang pernah dicoba oleh keluargaku sendiri. Ketika Gema Audio mengunggah episode pertama, responsnya langsung terasa. Komentar membanjiri dari orang-orang yang mengatakan
Mereka telah menjalani adegan yang sama di rumah mereka sendiri. Episode itu masuk ke forum diskusi daring, di mana seseorang memposting tentang betapa memuaskannya mendengar narator menolak untuk memainkan peran kambing hitam yang bersyukur lagi. Angka pendengarku melonjak. Merek perawatan kulit itu menetapkan panggilan untuk minggu berikutnya. Pada saat hari itu tiba, aku sudah merekam 3 episode Garis Keluarga lagi. Masing-masing menggali sedikit lebih dalam ke cara keluarga bisa mempersenjatai cinta dan ekspektasi. Panggilan dengan tim Maya, semuanya urusan bisnis pada awalnya. Dia terdengar cerdas dan percaya diri, menjelaskan bagaimana kampanye tahun baru mereka akan fokus pada melepaskan rasa malu dan ekspektasi beracun. Mereka menginginkan suara pencerita yang tenang, yang sudah memiliki audiens, dan mereka melihat cermin tengah malam sebagai pasangan yang sempurna. Kameraku tetap mati seperti biasa. Aku melihat kota kecilnya di sudut layarku, namanya di bawahnya. Teringat senyumnya di atas piring makan, dan cara dia menatapku ketika suaraku keluar dari ponselnya. Dia belum menghubungkan keduanya saat itu, belum sepenuhnya. Sekarang dia berbicara tentang bagaimana ceritaku membantu orang merasa tidak sendirian dalam keluarga mereka. Dia berkata ada satu episode khususnya yang sangat mengena baginya, yang tentang makan malam itu. Dia menyebutkan baris tentang seorang ayah yang menyuruh putrinya untuk tidak mempermalukan keluarga, dan seorang kakak yang menyarankan dia berbohong. Dia berkata, yang itu terdengar begitu nyata, sampai membuat perutku sakit. Untuk sedetik, aku lupa aku seharusnya anonim. Aku hampir tertawa. Aku menelannya dan menjaga suaraku tetap stabil. Aku memberitahunya bahwa aku menulis dari campuran kiriman dan pengalaman pribadi bahwa hari raya itu rumit bagi banyak orang. Dia setuju begitu cepat sehingga aku tahu dia punya luka sendiri. Kami berbicara tentang ide naskah dan bagaimana narasiku akan menjalin melalui visual. Pada satu titik dia berkata, keluarga pacarku bisa agak intens, jadi aku sangat merasa terhubung. Dia tidak menyebut nama Indra, tetapi aku mendengarnya dalam desahan lelah di bawah leluconnya. Aneh rasanya menyadari bahwa gadis yang duduk di meja kami menonton keluargaku memperlakukanku seperti bahan tertawaan. Sekarang sedang membangun seluruh kampanye seputar jenis rasa sakit yang dibicarakan saluranku setiap minggu. Ketika panggilan berakhir, kontrak yang mereka kirim membuatnya resmi. Aku akan menulis dan menarasikan 3 bagian untuk kampanye mereka. Mereka akan membayarku lebih banyak untuk 3 naskah itu daripada yang pernah didapat orang tuaku dalam setahun ketika kami masih kecil. Gema Audio akan mempromosikan silang seri itu dan kampanyenya. Itu adalah jenis hal yang diimpikan orang-orang di bidangku. Aku menandatangani dengan pena asli, meskipun tanda tangan digital sudah cukup, hanya karena aku ingin merasakannya di tanganku. Seiring Desember bergulir, aku hampir tidak mendongak dari laptopku. Aku merekam sampai larut malam. Suaraku berubah menjadi alat alih-alih target. Seri Garis Keluarga memanjat tangga lagu. Tim kampanye perawatan kulit mengirimiku potongan awal video dengan narasiku yang dilapiskan di atas tampilan dekat orang-orang nyata yang menghapus riasan dan menuliskan hal-hal yang mereka lepaskan, seperti rasa malu dan rasa bersalah, serta kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Kali pertama aku mendengar suaraku sendiri mengucapkan kata keluarga di atas logo mereka. Aku memikirkan ayahku, yang memberitahuku bahwa aku memalukan mereka. Ponselku bergetar lagi. Pesan lain dari ibuku menanyakan apakah aku akan datang untuk malam Natal. Dia bilang, Indra dan Maya akan ada di sana lagi. Naluri pertamaku adalah mengatakan tidak, untuk tetap tinggal di apartemen kecilku yang aman, makan pesan antar, dan menonton orang lain memposting tentang keluarga mereka yang sempurna atau tidak begitu sempurna. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin berjalan kembali ke ruang tamu itu dengan beban penuh kehidupan nyataku di belakangku. Bukan untuk memamerkannya, hanya untuk berhenti berpura-pura bahwa aku masih kegagalan yang mereka bangun dalam pikiran mereka. Aku membalas pesan bahwa aku akan datang untuk makan malam. Malam pertemuan Natal itu, rumah tampak persis sama. Lampu yang sama meliliti tiang teras,
hiasan yang sama di pintu depan, bau daging panggang dan kayu manis yang sama ketika aku melangkah masuk. Indra sudah ada di sana dengan kemeja rapi, minuman di tangan. Maya berdiri di sebelahnya, sedikit lebih pendiam dari yang aku ingat. Ibuku bergegas menghampiri dengan senyum yang terlalu cerah. Ayahku menepuk bahuku, seolah-olah dia membantuku hanya dengan menyentuhku. Mereka bertanya tentang kemacetan dan cuaca. Tidak ada yang menyebutkan makan malam sebelumnya. Tidak ada yang menyebutkan momen suaraku memenuhi ruangan dari ponsel Maya. Di meja makan, Indra kembali ke peran favoritnya. Dia berbicara tentang angka penjualannya dan kliennya. Tentang bagaimana dia sedang dipertimbangkan untuk posisi yang lebih besar tahun depan. Orang tuaku menyerap semuanya. Pada satu titik, dia menyeringai dan bertanya bagaimana kabar bisnis online kecilku. Ayahku tertawa kecil dan berkata, "Masih main radio di Bandung sana." Aku baru saja akan menjawab ketika Maya meletakkan garpunya dengan sangat pelan dan menatap lurus ke arahku. "Sebenarnya," katanya, "aku sudah bermaksud mengucapkan terima kasih padamu." Suaranya memotong percakapan begitu bersih sehingga bahkan TV di ruang tamu terasa seperti menjadi lebih tenang. Ibuku mengerutkan kening karena bingung. Indra melihat di antara kami. Maya melanjutkan, "Suaramu telah menyelamatkan departemenku selama sebulan terakhir." Ayahku berkedip. "Apa?" Dia merogoh tasnya, mengambil remote, dan mengarahkannya ke TV di sudut. Aku perhatikan sebelumnya bahwa mereka memutar film Natal umum sebagai latar belakang. Maya mengganti input ke aplikasi streaming dan membuka halaman utama Gema Audio. Tepat di sana, di spanduk depan adalah promo untuk Garis Keluarga dengan logo cermin tengah malam dan slogan tentang membebaskan diri dari ekspektasi beracun. Dia menekan volume dan menekan putar. Suaraku sendiri mengalir keluar dari pengeras suara, tenang dan mantap, mengucapkan baris pembuka seri itu. Tidak ada kesalahan kali ini. Tidak ada angkat bahu santai. Tidak ada kepura-puraan. Itu hanya terdengar mirip. Garpu ibuku membeku di tengah jalan ke mulutnya. Ayahku menatap TV seolah-olah benda itu baru saja menghinanya secara pribadi. Indra menjadi pucat, lalu merah, lalu pucat lagi. Maya mematikannya setelah beberapa detik dan berkata, "Perusahaanku telah menjalankan kampanye besar bulan ini menggunakan narasi sari. Salurannya adalah salah satu yang terbesar di Gema Audio sekarang. Angka tahun baru kami sudah lebih baik dari tahun lalu karena cerita-ceritanya." Ibuku membuka mulutnya, menutupnya lagi. Ayahku akhirnya berhasil bicara. "Maksudmu pertunjukan kecil yang dia lakukan itu?" Maya menggelengkan kepalanya. "Itu bukan pertunjukan kecil, itu adalah bisnis." Dia menatap Indra dan ada sesuatu yang baru di matanya. Sesuatu yang lebih tajam. "Apakah kamu tahu adikmu menjangkau jutaan orang seminggu? Apakah kamu tahu cerita yang dia ceritakan tentang keluarga yang mengejek putri mereka saat makan malam menjadi viral?" Indra tergagap bahwa dia tidak menyadari itu masalah sebesar itu. Dia mencoba menertawakannya, mengatakan itu hanya hal-hal internet. Aku membiarkannya bicara sebentar. Lalu aku berbicara. "Saluranku membayar pajak tahun ini, rekening pensiunku, dan uang muka rumah masa depan. Aku bilang itu membayar hutang biaya kuliah yang kalian bilang adalah masalahku sendiri. Itu membayarku lebih banyak untuk satu seri daripada yang kamu hasilkan dalam 5 tahun pertamamu di perusahaan itu, Indra." Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku tidak meninggikan suaraku. Aku tidak perlu melakukannya. Ibuku berbisik, "Kenapa kamu tidak memberitahu kami?" Aku menatapnya. Benar-benar menatap, dan melihat kepanikan dan rasa malu bergulat di balik matanya. "Karena terakhir kali aku mencoba, kalian tertawa," kataku. "Kalian menyuruhku mencari pekerjaan nyata. Ayah menyebutnya main radio. Indra bilang mungkin aku bisa menaruhnya di bawah hobi di resume. Jadi, aku memutuskan pekerjaanku bukan untuk kalian. Itu untuk orang-orang yang benar-benar mendengarkan." Ayahku bergeser di kursinya. Dia mulai berkata bahwa dia hanya bercanda, bahwa aku menanggapi hal-hal terlalu serius lagi.
Maya memotong sebelum aku bisa menjawab. Dia menoleh ke Indra. Apakah begitu caramu membicarakanku saat aku tidak ada? Apakah begitu caramu membicarakan industrimu juga? Dia tergagap. Tidak, tentu saja tidak. Ini berbeda. Ini keluarga. Kami hanya menggoda. Maya menatapnya lama, lalu melihat kembali ke TV di mana logo Gema Audio bersinar di bawah nama saluranku. Bosku tahu siapa cermin tengah malam, katanya pelan. Dia memberitahuku minggu lalu bahwa mendapatkan kolaborasi ini adalah hal terbaik yang aku lakukan sepanjang kuartal ini. Perusahaanmu mencoba mengajukan kemitraan kepada kami tahun depan. Apakah kamu mengerti betapa buruknya kelihatannya bahwa kamu duduk di sini dan menertawakan orang yang menjadi pusat kampanye kami? Kakakku tidak punya jawaban untuk itu. Ayahku tampak seperti ingin menghilang ke dalam karpet. Ibuku menyeka sudut matanya dengan serbet. Aku merasakan ketenangan aneh menyelimutiku. Ini bukan tentang balas dendam seperti yang mereka pikirkan. Aku tidak di sana untuk mempermalukan mereka. Aku hanya akhirnya membiarkan kenyataan mengambil alih. Sisa makan malam berjalan tertatih-tatih di bawah selimut keheningan yang tebal. Maya nyaris tidak menyentuh makanannya. Indra melakukan beberapa upaya lemah untuk basa-basi yang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika piring dibersihkan dan ibuku mengeluarkan makanan penutup, Maya berdiri dan berkata dia butuh udara segar. Aku mengikutinya ke teras. Udara dingin menghantam wajahku seperti tamparan yang membangunkan. Dia menyilangkan tangan dan mengantap lampu-lampu di halaman. Aku minta maaf, katanya, untuk apa yang mereka katakan padamu, karena tidak mengatakan apa-apa saat makan malam sebelumnya. Aku mengangkat bahu. Kamu tidak berhutang itu padaku, kataku, meskipun sebagian dari diriku ingin seseorang, siapa saja di meja itu untuk angkat bicara. Dia menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku bicara. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan. Aku tahu ada yang aneh malam itu. Cara mereka menatapmu, cara Indra tertawa. Mendengarkan episodemu setelahnya hanya membuatnya lebih buruk. Kami berdiri di sana selama 1 menit. Napas kami mengembun di udara. Akhirnya dia berkata, aku tidak bisa bersama seseorang yang membicarakan orang seperti itu. Terutama ketika seluruh pekerjaanku adalah memberitahu wanita bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh orang lain. Aku tahu apa yang dia maksud sebelum dia mengatakannya. Ketika Indra keluar beberapa menit kemudian untuk memeriksa kami, dia mengakhirinya dengan beberapa kalimat tenang dan mantap. Dia tidak berteriak, dia tidak membuat keributan. Dia hanya memberitahunya bahwa sikapnya terhadapku, terhadap pekerjaanku, dan terhadap hak istimewanya sendiri bukanlah sesuatu yang ingin dia bangun dalam hidupnya. Dia mencoba menyalahkannya pada pola asuhnya, pada lelucon yang keterlaluan. Tetapi Maya tidak bergeming. Melihatnya meraba-raba mencari kata-kata yang tepat, aku sadar bahwa dia akhirnya merasakan sebagian kecil dari apa rasanya realitasmu diabaikan oleh seseorang yang kamu pikir mencintaimu. Aku tidak merasa kasihan padanya. Tidak sepenuhnya, tapi aku mengenali tatapan itu. Beberapa minggu kemudian, setelah liburan, aku mendengar melalui teman bersama bahwa perusahaan Indra tidak melanjutkan kemitraan yang mereka incar dengan merek Maya. Rupanya, ketika agensi bertanya kepada Maya secara pribadi, apakah dia mempercayai tim di pihak Indra, dia tidak benar-benar memberinya rekomendasi yang bagus. Dia mempertahankan pekerjaannya, tetapi promosi yang dia sombongkan diam-diam menguap. Secara resmi, itu karena perusahaan sedang restrukturisasi. Secara tidak resmi, semua orang tahu bahwa pimpinan telah memutuskan untuk mendorong orang-orang yang mewujudkan nilai-nilai yang mereka jual, bukan merusaknya di rumah. Ayahku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Ibuku tidak pernah mengungkit Maya lagi, tetapi kali berikutnya saluranku merilis episode Garis Keluarga baru. Aku melihat 2 pelanggan baru masuk dengan nama yang sangat mirip dengan Hartono dan Ratna. Beberapa bulan berlalu,
Aku pindah ke apartemen yang sedikit lebih besar dengan kantor sungguhan, alih-alih sudut di kamar tidurku. Seri Gema Audio menyelesaikan penayangannya dan diperpanjang untuk musim kedua. Kampanye perawatan kulit memenangkan penghargaan industri untuk penceritaan, dan mereka memintaku untuk berkonsultasi pada kampanye berikutnya. Aku mulai menjalankan lokakarya daring kecil yang mengajarkan kreator lain cara membangun merek anonim, cara melindungi diri mereka sendiri sambil berbagi cerita yang bermakna. Sesekali, ponselku akan menyala dengan pesan dari Indra. Dia menjaganya tetap singkat dan santai. Hey, semoga kamu baik-baik saja. Punya saran untuk seseorang yang mencoba membangun personal branding? Pikir kamu mungkin bisa kenalkan aku ke seseorang di Gema Audio? Aku selalu menjawab dengan sopan, tetapi aku tidak pernah memberinya apa yang sebenarnya dia minta. Aku memberitahunya ada banyak sumber daya gratis secara daring. Aku menyarankannya untuk mulai lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Aku tidak menawarkan untuk mempertaruhkan namaku bagi seseorang yang hanya pernah menggunakannya sebagai bahan lelucon. Orang tuaku, di sisi lain, akhirnya mengirim email panjang. Ibuku menulis sebagian besarnya. Dia bilang mereka telah mendengarkan Garis Keluarga. Dia bilang beberapa episode sulit didengar karena mereka mengenali diri mereka sendiri pada orang tua yang menepis rasa sakit anak-anak mereka sebagai sensitivitas atau drama. Dia meminta maaf karena menyebut pekerjaanku sebagai fase, karena bertindak seolah-olah cinta berarti mendorongku ke dalam cetakan, alih-alih mendukung orang yang sebenarnya aku jadinya. Ayahku menambahkan paragraf pendek di akhir. Dia tidak menggunakan kata maaf, tetapi dia mengakui dia salah tentang apa yang dihitung sebagai pekerjaan nyata. Dia bilang dia bangga bahwa aku bisa menghidupi diriku sendiri, melakukan sesuatu yang aku ciptakan. Aku membaca pesan itu 2 kali. Itu tidak memperbaiki tahun-tahun ditertawakan. Itu tidak menghapus makan malam di mana dia menyuruhku untuk tidak mempermalukan mereka. Tetapi itu sesuatu. Aku membalas dan berkata, aku menghargai permintaan maaf itu. Aku memberitahu mereka, aku terbuka untuk tetap berhubungan. Tetapi aku butuh mereka mengerti bahwa hidupku bukan proyek untuk mereka evaluasi lagi. Aku akan berkunjung ketika aku merasa siap, bukan karena kewajiban. Aku akan berbagi apa yang ingin aku bagikan, bukan apa yang mereka tuntut. Mereka bilang mereka mengerti. Mungkin mereka mengerti. Mungkin tidak. Yang penting adalah, aku akhirnya mempercayainya sendiri. Bagian paling aneh dari semua ini adalah berapa banyak orang mendengar bentuk ceritaku tanpa pernah tahu itu milikku. Di bawah setiap episode Garis Keluarga, ribuan komentar menumpuk. Orang-orang menulis tentang diejek karena mengambil jurusan seni, tentang diberitahu bahwa bisnis kecil mereka hanyalah hobi, tentang duduk di meja di mana semua orang memuji anak dengan pekerjaan kantoran, dan mengabaikan yang membangun sesuatu sendiri. Mereka berterima kasih padaku karena menyuarakan sesuatu yang tidak pernah bisa mereka jelaskan. Mereka mengatakan hal-hal seperti, mendengar ini membuatku merasa tidak terlalu gila. Bukan hanya aku, itulah intinya. Pembalasanku tidak pernah benar-benar tentang membuat kakakku kehilangan pacar atau promosi. Hal-hal itu terjadi sebagai konsekuensi alami dari siapa yang dia pilih untuk menjadi ketika dia pikir tidak akan pernah ada harganya. Apa yang aku inginkan lebih dari segalanya adalah berhenti hidup sebagai versi diriku yang memalukan yang mereka tulis. Aku ingin pekerjaanku menjadi nyata, bukan karena mereka akhirnya melihatnya, tetapi karena aku melihatnya. Jika kamu pernah memiliki seseorang menertawakan impianmu di seberang meja yang penuh dengan makanan. Jika kamu pernah disuruh berbohong tentang siapa dirimu, supaya kamu tidak mempermalukan orang-orang yang seharusnya mencintaimu. Kamu sudah tahu betapa beratnya garpu itu terasa di tanganmu. Inilah yang aku pelajari. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka. Kamu tidak perlu menyeret mereka untuk mengerti. Kamu membangun kehidupan yang masuk akal bagimu. Kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihatmu dengan jelas, dan kamu menetapkan batasan dengan mereka yang menolak. Terkadang hidup akan mengatur segalanya, sehingga orang-orang yang mengejekmu
dipaksa untuk melihat apa sebenarnya yang mereka tertawakan. Wajah mereka mungkin menjadi pucat. Mereka mungkin kehilangan hal-hal yang mereka pikir dijamin. Itu bukan tugasmu untuk mengelolanya. Tugasmu adalah terus menceritakan kisahmu dalam bentuk apapun itu. Dan untuk mengingat bahwa ketidakmampuan mereka melihat nilaimu tidak menghapusnya.